Memang saya untuk mengenal Muslim itu tidak mudah dan tidak cepat ya. Saya sudah 3 tahun yang lalu untuk berkeinginan menjadi seorang mu'alaf. Jadi bagaimana saya caranya itu tuh masih tanya-tanya sama teman-teman yang paham. Saya juga memulai kajian tanpa sepengetahuan orang tua saya. Jadi dari situ saya mulai ingin tahu bagaimana Islam itu seperti apa, muslimah itu yang baik seperti apa, bukan hanya baik tapi benar, seperti itu. Dan untungnya saya diberikan teman-teman yang baik, diarahkan sama orang-orang terdekat saya, didukung keluarga, dan sampailah saya punya keputusan untuk sampai di sini, untuk memantapkan kalau saya ingin bermu'alaf. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, gimana perasaannya Mbak sekarang? Udah tenang sekali, jauh lebih tenang, bahagia sekali. Lebih ibaratnya lebih bisa kayak keluar dari sangkar yang selama ini saya tahan-tahan. Sekarang udah lega banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini saya kedatangan seorang wanita yang insya Allah sebentar lagi akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sudah bersama saya Mbak Naomi. Iya. Panjangnya Riditya Naomi Setiawati. Panggilannya Mbak Naomi. Iya. Mbak Naomi, saya sebelumnya tanya-tanya dulu ya. Iya. Apakah Mbak Naomi kesini ada paksaan? Ada yang maksa, ada yang nyuruh? Enggak ada sama sekali. Iya. Atas keinginan Mbak Naomi sendiri? Atas keinginan saya sendiri. Sebelumnya saya juga tanya dulu, yang memotivasi atau yang membuat Mbak Naomi akhirnya, oh ya saya mau bersyahadat, atau oh ini sudah waktunya nih, saya nggak bisa tunda lagi, ada di titik ini, ada sekarang di saat ini. Perjalanannya, singkat saja, perjalanannya seperti apa sih? Iya, memang saya untuk mengenal Muslim itu tidak mudah dan tidak cepat ya. Saya sudah 3 tahun yang lalu untuk berkeinginan menjadi seorang mu'alaf. Jadi bagaimana saya caranya itu tuh masih tanya-tanya sama teman-teman yang paham. Saya juga memulai kajian tanpa sepengetahuan orang tua saya. Jadi dari situ saya mulai ingin tahu bagaimana Islam itu seperti apa, muslimah itu yang baik seperti apa, bukan hanya baik tapi benar, seperti itu. Dan untungnya saya diberikan teman-teman yang baik, diarahkan sama orang-orang terdekat saya, didukung keluarga, dan sampailah saya punya keputusan untuk sampai di sini, untuk memantapkan kalau saya ingin bermu'alaf. Jadi perjalanannya cukup panjang ya, butuh waktu 3 tahun ternyata untuk mengalami sampai di titik ini dan memberanikan diri akhirnya untuk insya Allah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Gitu ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita bisa mulai ya, sudah siap ya? Siap. Nanti Mbak Naomi ikuti saya pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Iya. Ya, baca di sini. Iya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.
Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Riditya Naomi Setiawati. Alamat Bantul 1 November 1996. Tanggal lahir itu. Iya. Nama. Nama Riditya Naomi Setiawati. Tempat tanggal lahir Bantul 1 November 1996. Alamat Getas Dukuh Pangkah RT 7 Kelurahan Sumberagung Jedis Bantul. Pekerjaan sebagai wira swasta. Agama terdahulu saya memeluk agama Kristen dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Jumat tanggal 23 Safar 1443 Hijriah atau 1 Oktober 2021 Miladiyah. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi. Saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik, sudah selesai tadi 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, Masya Allah sudah dibaca dengan lancar. Dan saat ini Mbak Naomi sudah sah memeluk agama Islam ya Mbak ya? Ya, terima kasih. Masya Allah. Mudah-mudahan setelah ini Mbak Naomi bisa istiqomah, Amin. belajar, mempelajari dan mendalami Islam. Amin. Karena akan banyak sekali yang Mbak Naomi akan lakukan nanti ya. Iya. Baik itu ibadahnya ya, Iya. baik itu ajaran dan syariat yang lainnya. Karena dalam Islam memang banyak aturan, tidak seperti agama Mbak Naomi sebelumnya mungkin ya. Iya. Nanti Mbak Naomi akan merasakan bahwa setelah masuk Islam ada kewajiban-kewajiban yang harus Mbak Naomi lakukan. Tadi sudah ya syahadat, kita ada rukun Islamnya ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat. Jadi setelah ini Mbak Naomi sudah wajib menjalankan sholat ya. Gitu, nanti sampai rumah mandi wajib, mandi besar gitu ya. Caranya gimana Mbak Liana? Pertama Bismillah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nanti kita belajar untuk selanjutnya. Untuk saat ini cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Ambil air wudhu, jadi seperti wudhu awalnya. Tangan kanan dulu ya 3 kali, kiri 3 kali, lalu kumur-kumur dan lubang hidungnya juga dibersihkan. Setelah itu wajahnya dibasuh ya. Terus setelah itu tangan sampai ke siku kanan dulu, semua dimulai dari kanan dulu. 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu kepala dan daun telinga 3 kali. Stop sampai di situ, kakinya nanti dulu. Setelah itu Mbak Naomi keramas, bersih-bersih, dibersihkan semuanya, niat membersihkan diri karena Allah.
Setelah itu sudah bersih semua, mau keluar kamar mandi baru kaki kanan 3 kali, kiri 3 kali. Keluar sudah boleh melaksanakan sholat. Bacaannya belum bisa mbak, nggak apa-apa, gerakannya saja dulu. Ini gerakannya saja dulu. Nanti kalau bisa kita belajar sama-sama, nanti kita ada bimbingan setelah ini. Nanti insya Allah karena yang terdekat dengan saya, nanti dengan saya. Gitu ya. Bimbingan kita dan untuk bimbingannya nanti kita pakai buku. Nanti Mbak Naomi akan kita berikan buku panduan praktis hijrah ya. Jadi di sini nanti ada bagaimana itu tata cara wudhu, bagaimana itu gerakan sholat, saat sholat yang dibaca apa saja, artinya apa. Nanti kita akan belajar di sini. Nggak cuma ibadah, tapi juga ada mengenal bagaimana bermuamalah, ya, menjadi muslim yang berakhlak baik, juga cara membaca Al-Quran dari awal. Gitu ya Mbak Naomi. Kita bisa tanda tangani ya untuk legal surat pernyataannya. Mbak Naomi bisa tanda tangan di sini dikenakan materai dan nama terang. Setelah ini kita akan bimbingannya, nanti kita janjian ya. Iya. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, gimana perasaannya Mbak sekarang? Udah tenang sekali, jauh lebih tenang, bahagia sekali. Lebih ibaratnya lebih bisa kayak keluar dari sangkar yang selama ini saya tahan-tahan, sekarang udah lega banget. Baik, nanti kita bisa lanjut ngobrol lagi. Iya. Masih banyak mungkin yang nanti kita akan bicarakan ya Mbak Naomi. Setelah semua ini banyak yang Mbak Naomi pelajari dan jangan dijadikan beban nanti. Apa-apa yang sudah menjadi kewajiban Mbak Naomi sebagai seorang muslimah ya, nanti harus pakai hijab, kerudung, sholat, harus puasa, harus ini itu. Itu kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslimah. Gitu. Alhamdulillah sudah selesai prosesnya. Ya. Ada pertanyaan titipan, kenapa Mbak Naomi tertarik sama agama Islam, kok nggak agama yang lainnya gitu, kenapa Mbak? Kalau dibilang tertarik, sebenarnya dari kecil tuh saya tuh udah di lingkungan muslim, keluarga dari bapak, dari ibu, keluarga kami memang campuran, jadi ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Muslim. Jadi karena saya lingkungannya Muslim, saya dari kecil itu udah ya diajak-ajak iseng-iseng sama seponakan, sepupu,
ayo kita TPA, ayo kita ngaji ke masjid. Ya namanya anak kecil kan tidak tahu. Ya datang, ikut. Tapi suatu ketika ibu tahu gitu. Jadi saya dibatasi, dilarangi. Semenjak itu saya disuruh gerejanya aktif, ke gereja aktif, ikut komunitas ke gereja. Semenjak itu ada pembatasan. Bahkan nggak cuma di lingkungan, di keluarga besar yang muslim juga dibatasi juga. Jadi sampai waktunya saya sudah dewasa ya, ketika saya banyak menemui teman-teman saya yang ibaratnya sering ikut kajian, kok dengar ngajinya aja udah tenang, udah melegakan hati lah. Saya tuh jadi tergugah, apalagi mendengar ketika suara takbir menjelang Idul Fitri itu sungguh luar biasa, saya tergugah. Kebetulan juga rumah saya dekat masjid. Jadi itu tuh, jadi kalau subuh kan 24 jam itu kumandang azannya. Jadi saya itu mendengarnya aja kok sesuatu yang menenangkan hati. Jadi saya mulai bertanya dengan teman-teman. Saya diarahkan yang lebih baik lagi, hingga akhirnya saya kok makin lama makin cinta dengan Islam ya. Saya pengen belajar banyak hal tentang Islam ya, seperti apa. Bukan karena desakan keluarga yang mayoritasnya muslim, bukan desakan orang lain, tapi memang dari dirinya saya sendiri ketika saya berkeinginan sungguh-sungguh untuk Islam itu seperti apa, menjadi seorang muslim yang baik dan benar seperti apa. Itulah keinginan saya. Dan ketika saat ini saya sudah membaca syahadat, saya bisa berkumpul sama keluarga saya yang muslim untuk merayakan Idul Fitri, bisa merayakan takbir bersama. Nah, itu suatu anugerah bagi saya. Iya, satu kenikmatan yang mungkin nggak semua orang ya bisa rasakan ya. Iya. Masya Allah, ibadah itu memang sepenuhnya hak mutlak dari Allah, bukan karena kita pintar, bukan karena kita spesial, bukan karena kita yang hebat, tapi memang karena pemberian Allah, hidayah Allah. Dulu aktif di gereja nggak? Kalau dibilang aktif, saya tuh aktif. Gereja mana? Saya gereja Morning Star Indonesia. Jadi saya dulu itu pemuda gereja yang ibaratnya kita kalau di Kristen kan ada ini kumpul gitu pemuda-pemudinya. Jadi ke gereja mana buat sharing, buat kayak ibaratnya buat pendalaman Alkitab, kayak seperti itulah. Jadi kegiatan itu tuh sering. Tapi ada suatu ketika saya bertanya-tanya dalam benak saya dan pikiran saya. Saya menanyakan, Tritunggal itu kenapa ada di Kristen? Apa sebabnya? Jadi ketika saya bertanya kepada pendeta saya, dan saya kok merasa jawabannya kurang bagi saya. Dan akhirnya saya cari yang paham, yang dimana saya diarahkan. Oh ternyata kalau di Islam itu seperti ini loh. Banyak banget caranya dia menjelaskan. Ibarat teman-teman saya itu tuh membantu saya didekatkan dengan ustadz yang baik, yang berani mengajarkan saya banyak hal tentang Islam. Dan itu saya mulai jatuh cinta dengan Muslim. Masya Allah. Berarti memang berangkat dari seorang yang aktif di gereja juga ya? Iya. Nggak yang asal-asalan juga dulu ya? Jadi serius juga sampai aktif di gereja, ikut kumpul pemuda-pemudi ya. Jadi pendoa prayer juga untuk jemaat. Juga, gitu. Masya Allah. Ada nggak pertentangan di dalam keluarga Mbak Naomi sendiri? Maksudnya dalam ya orang tua apalagi ya, ini kan pasti jadi satu rintangan tersendiri nih buat Mbak Naomi gitu. Iya, kalau untuk mengenai pertentangan jelas ada. Terutama ibu saya, ibu yang saya cintai ya. Dia mengajarkan, mendidik saya dari kecil seperti apa, menanamkan kekristenan itu seperti apa, nenek saya, kakek saya. Tapi di sisi lain, saya ada kakek dari bapak yang memang notabene-nya kebanyakan itu Muslim. Jadi ada dua agama yang
masuk ke saya gitu. Jadi, saya tinggal gimana milih-milihnya dengan baik. Dan ketika saya memutuskan, saya sebenarnya karena didikan ibu itu harus jujur, apa-apa jujur. Bahkan sampai detik ini saya ingin bermualaf itu saya jujur dengan ibu saya. Bahkan sempat datang ke sini pun dengan larangan-larangan, dan ibaratnya ada ibu melepas hijab saya, ibu nggak mau mengakui saya, nggak mau melihat saya, tapi saya tetap berniat untuk saya pengen bermualaf. Nggak saya tunda, bukan karena saya durhaka, karena saya cinta dengan orang tua saya. Gitu. Ya tadi salah satunya orang tua ya, karena memang gimana juga orang tua tuh yang membesarkan saya. Iya. Dan membesarkan Mbak Naomi. Saya juga sebenarnya kan dulu dari agama yang lain ya, jadi saya tahu nih gimana kondisi dan mungkin perbuatan batinnya Mbak Naomi seperti apa. Tapi dalam Islam sendiri kita diperintahkan untuk berbuat baik sama orang tua meskipun beda agama. Tetap akhlak kita, adab kita ke orang tua itu tetap baik. Selama kita bisa membahagiakan orang tua, ya kita bahagiakan. Kecuali satu, yaitu ajakan untuk menuhankan Tuhan yang lain gitu ya. Menuhankan ilah yang lain, sesembahan yang lain gitu. Itu dulu nggak boleh, karena larangannya dalam Islam itu keras, itu syirik, dosa besar. Jadi setelah ini mungkin ujiannya juga nggak akan ringan mungkin yang akan Mbak Naomi hadapi ya. Tetap kuat, tetap sabar, tetap doakan orang tua, apa yang terbaik untuk orang tua. Tunjukkan bahwa setelah Mbak Naomi masuk Islam, Mbak Naomi nggak berubah jadi orang lain. Mbak Naomi tetap putri mereka gitu. Bahkan kalau bisa mungkin menjadi Naomi yang lebih baik lagi, mencerminkan Islam itu seperti apa sih gitu dalam dalam perilaku kita, dalam adab kita gitu ya, akhlak kita. Gitu. Oke Mbak Naomi, ini kami mau izin dari Mualaf Center Yogyakarta, apakah boleh kita tayangkan di channel kami, di channel YouTube kami? Boleh silahkan. Karena ini salah satu bagian dari syiar kami, dakwah kami untuk teman-teman di luar sana yang mungkin posisinya sama nih sama Mbak Naomi, sedang pergulatan batin juga, mau maju takut, mau mundur gak bisa gitu kan. Nah ada gak motivasi untuk teman-teman di luar sana yang sedang menghadapi posisi atau kondisi yang sama seperti Mbak Naomi rasakan? Ada gak? Bagi teman-teman yang kondisinya seperti saya ya, ibaratnya kalau zaman sekarang bilangnya galau nih, mau maju enggak, mundur enggak. Tapi saya punya kata-kata yang saya ibaratnya setiap hari katakan di dalam diri saya, bahwasanya apa yang kamu yakini, jika itu benar, kamu udah buktikan, itu yang terbaik untuk kamu. Bukan kita berarti untuk meninggalkan masa lalunya kita seperti apa ya, tapi kita juga harus banyak belajar, nggak cuma tentang agama satu, tapi tentang agama yang lainnya. Dan kita bisa menilai kok, yang terbaik itu di mana tempatnya kita, ruangnya kita. Nah bagi saya, menjadi Islam itu tempat saya yang terbaik, itu bisa. Oke, jadi jangan takut, jangan ragu saat kita sudah yakin bahwa apa yang kita yakini ini benar, maka lakukan. Maju. Karena kalau mundur juga udah nggak bisa ya. Gitu, jadi memang harus maju. Dengan semua konsekuensi dan resiko yang ada di depan, harus siap. Ya? Karena yang kita pilih adalah Allah. Allah. Pencipta segala sesuatu dan alam semesta ini, pemilik segalanya. Insya Allah. Mungkin itu sedikit sharing kita sore ini dengan Mbak Naomi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita share bisa bermanfaat untuk semua yang di luar sana. Buat teman-teman yang masih ragu dalam hijrahnya, mari kita sama-sama, gak usah takut. Insya Allah Allah selalu menolong dan jadi pelindung kita. Barakallahu fikum. Dari kami Mualaf Center Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas support dari teman-teman semua yang selama ini sudah mensupport dakwah kami Mualaf Center Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami sedikit ada mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan sama Mbak Naomi. Terima kasih. Oke, sampai